Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Widara Medani dengan NIM 2386206020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul situs bersejarah dan pemanfaatannya. Situs-situs bersejarah selain merupakan bukti dari fisik dari suatu peradaban tertentu, juga sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Situs bersejarah di Indonesia bukan hanya sebuah tempat yang tidak berarti apa-apa, melainkan mempunyai banyak manfaat, khususnya bagi kita generasi penerus bangsa. Peninggalan sejarah merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bodoh, bukan bangsa yang bodoh. Bangsa Indonesia adalah keturunan bangsa yang mempunyai daya cipta yang menggaumkan. Dengan peninggalan sejarah itu, kita dapat membuktikan bahwa Indonesia bukan bangsa yang bodoh. Banyak contoh-contohnya seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang dibangun beberapa abad yang lalu sampai sekarang masih dikagumi orang di seluruh dunia. Yang tidak semua bangsa memiliki bangunan yang ajaib. Bangsa Indonesia sudah sepatutnya bangga terhadap peninggalan sejarah yang dimilikinya. Banyak wisatawan mancanegara maupun lokal yang lebih tertarik mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, dengan tidak langsung, warisan sejarah dapat memajukan pariwisata di daerah dan dapat menambah pemasukan negara. Ada berbagai contoh sumber sejarah. Yang pertama, ada Candi Borobudur. Borobudur merupakan sebuah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi berbentuk stupa didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Syailendra. Borobudur juga merupakan candi atau kuil Buddha serta monumen Buddha terbesar di dunia. Borobudur diperkirakan dibangun sekitar 800 Masehi. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75-100 tahun dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Samaratungga pada tahun 825. Yang kedua ada Candi Prambanan. Candi Prambanan atau Candi Loro Jonggrang merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama yaitu Wisnu, Siwa, dan Brahma. Prambanan merupakan candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini diawali oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Candi Prambanan sendiri selanjutnya ada Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah. Gedung ini dahulu yang merupakan kantor dari Netherlands Indische Spoorweg Maatschappiij atau NIS. Dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907 terletak di Bundaran Tugu Muda. Lawang Sewu dibangun pada 27 Februari 1904 dengan nama Het van Kantor van de Netherlands Indische Spoorweg Maatschappiij yang digunakan untuk kantor pusat NIS. Yang keempat, Benteng Rotterdam, Makassar. Benteng di ujung Padang Jumpa atau Fort Rotterdam merupakan sebuah benteng peninggalan kerajaan Goa Talo. Letak benteng ini berada di pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Imanrigau Daeng Bonto Karayang Lakiyung Tumarisi Kalona. Biasanya masyarakat Goa Makassar menyebut benteng ini dengan sebutan Benteng Payua yang merupakan markas pasukan kata kerajaan Goa. Dalam sejarahnya, kerajaan Goa Talo menandatangani perjanjian Bungaya yang salah satu pasalnya menuntut kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama benteng Ujung Pandang kemudian diganti menjadi Fort Rotterdam. Saat ini, Benteng Rotterdam menjadi tempat wisata sejarah andalan kota Makassar. Berikutnya, yang kelima ada Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg Yogyakarta berdiri terkait erat dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang berhasil menyelesaikan perseteruan antara Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I kelak dengan susuhan Pakubuwono III adalah merupakan hasil politik Belanda yang selalu ingin ikut campur urusan dalam negeri raja-raja Jawa waktu itu.
Melihat kemajuan yang sangat pesat terhadap keraton yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I, rasa kekhawatiran pihak Belanda mulai muncul. Dapat disimpulkan bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Sultan memiliki keinginan untuk menentang Belanda. Sebelum dibangun benteng pada lokasinya yang sekarang, Museum Benteng Vredenburg atau Yogyakarta, di tempat tersebut sebenarnya Sultan Hamengkubuwono I telah membangun sebuah benteng yang sangat sederhana yang berbentuk bujur sangkar. Selanjutnya ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid Agung Demak dipercayai pernah menjadi tempat berkumpulnya Wali Songo atau para ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak. Sekitar abad ke-15 Masehi, Raden Patah bersama Wali Songo mendirikan masjid yang karismatik ini dengan memberi gambar serupa bulus. Gambar bulus terdiri atas kepala yang berarti angka 1, 4 kaki berarti angka 4, badan bulus berarti angka 0, ekor bulus berarti angka 1. Dari simbol ini diperkirakan Masjid Agung Demak berdiri pada tahun 1401 Saka. Masjid ini didirikan pada tanggal 1 Safar. Yang terakhir ada Gereja Katedral Jakarta. Gereja Katedral ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Jakarta. Sebelum diresmikan sebagai bangunan cagar budaya, Gereja Katedral mempunyai sejarah yang panjang dalam pembangunannya. Pembangunan Gereja Katedral dimulai ketika Paus Pius V11 mengangkat Pastor Nelissen sebagai prefek apostolik Hindia Belanda pada 1807. Saat itulah dimulai penyebaran misi dan pembangunan gereja Katolik di kawasan Nusantara, termasuk di Jakarta. Gereja yang sekarang ini dirancang dan dimulai oleh Pastor Antonius Dijkmaat, dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Provikaris Carolus Wenneker. Katedral yang kita kenal sekarang sesungguhnya bukanlah gereja yang asli di tempat itu, karena katedral yang asli diresmikan pada Februari 1810. Namun, pada 27 Juli 1826, gedung gereja itu terbakar bersama 180 rumah penduduk di sekitarnya. Lalu, pada tanggal 31 Mei 1890, dalam cuaca yang cerah, gereja itu pun sempat roboh. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.